kiểu mà không được cá nên đã xem ngoài kia hỏng luôn. Dạ loại có gì không ạ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya hormati, kami ucapkan selamat datang pada acara pembukaan kegiatan diseminasi budaya positif tanggal 10 Juni tahun 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita membuka acara kegiatan diseminasi budaya positif ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilahkan untuk berdiri. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Bu Yuni bisa melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Yang kedua, salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah membimbing kita semua dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. Bapak Ibu yang kami hormati, saya cuma menegaskan kepada panjenengan semua nanti semua akan melaksanakan
berapa orang yang jadi guru penggerak. Ini tinggal satu buah sebagai yang belum, mudah-mudahan tahun depan atau tahun-tahun ini segera dipanggil menjadi guru penggerak. Karena apa? Nantinya ini di tahun 25 ini semua KS yang lama saya kira sudah habis. Kemarin sudah ada yang dipanggil dari guru penggerak. Dari guru penggerak itu yang sudah dipanggil, nantinya panjenengan semua ini akan dipanggil menjadi kepala sekolah yang sudah menjadi guru penggerak. Mungkin tidak melaksanakan diktan seperti saya dulu 15 hari. Jadi sekarang dengan adanya guru penggerak itu nanti dipanggil, mungkin langsung di SK menjadi kepala sekolah. Karena untuk ke-10 ya nanti ini sebentar lagi angkatan 11 segera muncul. Jadi nanti pesan saya, Bapak Ibu sudah melaksanakan tutorial tentang guru penggerak, nanti disampaikan kepada anak-anak didik kita, ya, jangan sampai lepas sudah jadi guru penggerak terus anak didiknya ditinggal, jangan. Jadi selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ibu Yuni Sutisni SPID. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Ghani ya Ghafi, ya Hafid ya Nur. Allahumma sultanil azim wa bil manil qadim wa bil wajhil karim wa wajhi kalimati tammati wa Allah bil mustajab bil akil hasan wal husain min anfusil haqqi an qudrati wan nadiri wal aidi jinsi wal insi. Fasayadini wa iya kadul ladina kafaru la yushrikuna bi absarihim lama sami'an wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin wal mustajabil qur'anil karim wal mustajabil luqmanil hakim al warisi kawil ummi waswahi jasadi wa bil hajati wa sir amwali wa auladi wa habibni linasi ajmain innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun salim walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita menutup acara pembukaan kegiatan diseminasi budaya positif ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya langsung saya serahkan kepada Ibu Yuni Sutisni. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukran jazakumullah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah serta teman-teman yang saya cintai. Alhamdulillah hari ini saya akan melakukan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Budaya positif penyebaran pemahaman kepada rekan sejawat di SDN Kali Botolong 5
kedua, penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Yang ketiga, mengajak warga sekolah untuk bersama-sama menerapkan budaya positif. Rancangan aksi nyata yang saya ambil, latar belakang yang saya ambil yaitu belum menyeluruhnya pemahaman rekan-rekan sejawat tentang konsep inti budaya positif di sekolah, seperti perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut oleh seluruh warga sekolah, maka akan tercipta budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Sedangkan tujuannya menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri. Tolak ukur terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. Terlaksananya penyelesaian masalah murid menggunakan penerapan segitiga restitusi. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilaksanakan guru dan murid. Kemudian yang terakhir, murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati. Sedangkan tujuannya menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Yang terakhir, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin positif. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, mari kita lihat video yang akan menjadi motivasi untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman. Silakan dilihat ya. Begitu banyak rintangan yang dihadapi perusahaan ya. Tetapi akhirnya seperti pepatah, ada karma, setiap perbuatan ada balasannya. Berusaha membantu temennya walaupun dia harus guling-guling pun, ibaratnya dia harus naik ke sana kemari, tetapi akhirnya dia mendapatkan hal yang sangat indah. Nah, sama seperti yang ingin saya ambil pelajaran, apapun yang terjadi kita harus tetap semangat dan bekerja keras, juga harus tetap saling membantu sesama teman. Tidak boleh mempunyai hati iri dan dengki. Kembali ke materi. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif.
Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Dan ini yang sangat penting untuk kita. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, perbuatan, keyakinan sekolah dan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Sekarang ini kita sudah mulai tahun kemarin ya, sudah menggunakan yang pelajar profil Pancasila. Pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Dan di sini profil pelajar Pancasila yang benar-benar harus kita pahami ada 6. Oke. Adakah yang bisa menyanyikan lagu Bu Mami? Mau nggak Bu Mami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo berdiri saja biar enak kita menyanyikannya. Monggo sambil goyang. Ya boleh. Kita mulai ya. Ini biasanya saya terapkan di anak-anak belum belajar. Siap? Siap. Oke. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beranak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Apa hebat? Bukan Mas, memang hebat. Kami dulu hebat. Kita semua dulu hebat. Hebat, Ya, ini harus kita terapkan kepada peserta didik yang ada di lembaga kita. Yang pertama saya kira kita sudah melaksanakan yang pertama, beriman dan bertakwa sudah. Setiap pagi kita salat Jumat bersama, berdoa, kemudian membaca surat pendek sudah. Dan kebinekaan global kita tidak membedakan mana yang dari Madura, Jawa, Sunda, kita semua sama. Bergotong royong, dari tiket kita sudah meminta anak-anak untuk bergotong royong. Kemudian mandiri, anak-anak mengerjakan sendiri. Bernalar kritis, anak-anak berpikir tentang materi. Kemudian kreatif, ketika pembelajaran SBK, bukan cuma SBK, semua pelajaran anak-anak sudah mulai dari kritis. Kemudian di konsepsi teori kontrol. Di sini ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter anak. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Oke. Stimulus respon, contohnya realitas kebutuhan kita semua. Teori kontrol, kenyataannya kebutuhan kita berbeda. Setiap anak jangan disamaratakan. Kemudian yang kedua, semua orang melihat yang sama. Kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kenyataannya kita tidak bisa berusaha memahami pandangan orang
Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Anak-anak terkadang mencari kasih sayang ke kita dengan cara mencubit temannya. Nah, ketika kita menanyakan, alasannya pun berbeda. Satu anak dengan yang lainnya juga berbeda. Kemudian stimulus respon yang kelima, saya bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kenyataannya kolaborasi yang penting. Lanjut ke materi selanjutnya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar disiplin, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap. Melakukan disiplin positif ini dengan mewajibkan anak-anak membawa peralatan sholat. Kenapa? Karena ketika kita tidak menegur anak-anak untuk membawa peralatan sholat, mereka akan lengah. Besoknya lupa. Akhirnya saya mempunyai keyakinan kelas sendiri di ketika pelajaran agama wajib membawa peralatan sholat. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini kita mempunyai nilai-nilai yang kita sepakati dengan peserta didik. Setiap guru tidak sama kesepakatan kelasnya, kelas 1 dengan kelas 2 tidak sama. Begitu pula selanjutnya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar kita sebagai manusia ada berapa? Mungkin ada yang masih ingat? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kita bertahan hidup dengan bagaimana, apa yang akan kita lakukan untuk bertahan hidup. Kita membutuhkan rumah, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan semacamnya. Kemudian yang kedua, kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama itu menjadi bagian dalam kelompok kita. Sama seperti kita merupakan suatu kelompok SDN Kalibotolor 5. Yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap atau memimpin. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kita bebas, dalam hal ini bebas apa? Ide-ide kita. Contoh misalkan kita mau mengadakan kegiatan, kita bebas mau memberi pendapat apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang ketiga, kesenangan. Yang kelima, kesenangan, bermain. Seperti kita juga walaupun sudah dewasa, kita juga butuh kan kesenangan. Contoh, ya kita healing. Setelah ujian kita jalan-jalan, walaupun cuma sekedar cuci mata. Iya. Dari kelima kebutuhan dasar, mana ada yang paling pokok untuk kita? Oke. Dari 5 kebutuhan pokok ini, apakah semuanya menjadi satu kesatuan ataukah hanya satu yang paling utama? Menjadi satu kesatuan. Menjadi Satu kesatuan. Iya, betul. Menjadi satu kesatuan. Kalau menurut Bu Sri bagaimana untuk kebutuhan? Kasih, menurut saya dari Monggo sama tidak kuenya. otomatis saling keterkaitan, karena kalau misalnya salah satu tidak terpenuhi maka akan mengganggu juga pada kehidupan bersama. Terima kasih makanya untuk saya pribadi, menurut saya itu dari semua itu memang terkait, tetapi setiap individu tidak akan sama. Ada salah satu yang diprioritaskan. Menurut pendapat saya, di antara 4 itu adalah yang paling saya utamakan. 5 yang paling saya utamakan adalah kebebasan, Bu. Karena sesuai dengan visi guru penggerak, kita adalah merdeka dalam belajar. Nah, itu akan saya kaitkan dengan
siswa. Bagaimanapun semua itu kesenangan apapun, kalau kebebasan ini tidak akan didapat, otomatis pembelajaran Merdeka Belajar tidak akan berjalan dengan baik. Jadi harus ada salah satu yang menjadi prioritas utama. Itu dari saya. Terima kasih. Dari kebutuhan dasar manusia setiap individu berbeda-beda, tetapi kelima itu saling berkaitan. Dalam hal ini kita mengambil yang paling utama, kesenangan untuk peserta didik. Jadi kita membebaskan anak-anak, jangan menekan. Misalkan mereka karena setiap anak tidak sama. Contoh dalam kelas belum semuanya bisa membaca. Nanti kalau kita samaratakan pembelajaran sama, kasihan yang tidak bisa membaca. Jadi ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah ini yes breaking dulu kita merefleksi dulu. Mau nggak ibu-ibu berdiri dulu? Kita mempunyai motivasi yang berbeda-beda. Yang pertama intrinsik. Intrinsik ini ada dua, Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian intrinsik yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau peserta didik kita memberikan hadiah, entah itu cuma sekedar satu pulpen, itu sudah merupakan motivasi intrinsik. Sedangkan yang kedua ekstrinsik. Sedangkan yang kedua intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi motivasi yang ada di dalam dari diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Di sini kita sebagai guru terkadang memberikan hukuman kepada murid itu karena perbuatan mereka dan kita mempunyai motivasi tersendiri. Nah, padahal dan juga ada konsekuensinya. Dan yang paling utama yaitu restitusi ini yang paling bagus untuk kita. Kemudian posisi kontrol seorang guru.
ketiga manajer, yang keempat teman, kemudian selanjutnya pemantau. Dari kelima ini saya yakin kita semua sudah melakukan ya, posisi kontrol 5 ini sudah kita lakukan. Tapi yang seperti apa yang disebut penghukum, membuat rasa bersalah, tidak jelas gitu. Ini saja. Nah ini, kalau posisi teman, ucapan kita, nah, ibu minta tolong, ayolah bersikap yang baik. Kalau di dalam kelas jangan suka mengejek teman-temanmu, biar tidak terjadi kesalahpahaman lagi sesama teman. Ini posisi 1, posisi teman. Kemudian sebagai pemantau, guru sebagai pemantau, agak ditinggikan bu kalimatnya ketika berbicara. Kamu sudah sering melakukan suka mengejek dan mengolok-olok temanmu. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah tahu, gimana sikap yang selalu mengejek? Itu dari intonasi sudah berbeda. Kemudian menghukum. Nah, kalau menghukum ini, wis gak usah barbiku kon nggih, langsung salah nih, kadang mengkono enggak garapi misalkan nggih. Ayo berdiri di depan, misalkan seperti itu. Itu kalau menghukum itu tidak ada ucapan kata-kata yang memberi motivasi atau semangat kepada anak. Kemudian yang keempat, membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu itu selalu saja mengecewakan ibu. Jadi anak itu merasa bersalah. Yang terakhir, sebagai manajer, nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kita tanyakan dulu pendapatnya anak-anak. Ini berarti sebagai manajer. Yang saya ingin ibu-ibu memberikan pendapatnya tentang ini 5 posisi kontrol. Saya kasih kertas, ibu-ibu menulis posisi apa saja yang sudah dilakukan selama ini. Nanti ditempel Monggo sama si Jana. Habis Bu. Ya kalau aku nambah lagi bisa ngambil. Ini punya Diva kosong. Punya Diva nggak ada gula. Nggak boleh. Besok saya kalau bener tolong buat sama Bu Sri siapkan ya. Apa Ibu? Apa Ibu? Nggak tahu kulitnya nanti saya nggak ganti. Sebagai tidak maksud. Tolongkan ya. Pak Jaki, Bu Mami, Bu. Pak Jaki. Ayo Mami. Bu Mami. Aku dulunya enggak. Punya Bu Mami, Bu Mami.
menggunakan posisi kontrol saya sebagai seorang guru yang pertama. Penghukum, pembuat merasa bersalah, manajer juga, teman, sebagai teman. Kemudian penghukum, pembuat lima-limanya ini sebagai teman. Kita sebagai guru bisa menjadi teman yang baik, luar biasa. Teman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, selalu memantau, teman yang selalu membuat gaduh. Sebagai semua, tapi mayoritas sebagai teman, betul, teman. Kemudian penghukum dan manajer, teman, ya. Posisi kita sebagai guru, saya rasa semua sudah kita lakukan ya. Tetapi ketika kita harus melihat permasalahannya, nanti kita ke yang selanjutnya, ke restitusi, kita akan lebih memahami lagi. Terima kasih atas pendapatnya Ibu-ibu. Ayo tepuk cinta dulu. Tepuk cinta. Cinta sedang, cinta besar, terus cinta semuanya pacar kan berdua ini deh, ya teman ya, ini perasaan cinta kami. Berdiri. Lo Bu Mami udah punya teman. Saya rasa setiap kelas itu punya keyakinan kelas sendiri-sendiri. Kelas rendah dan kelas tinggi itu saya yakin beda keyakinan kelasnya. Kemudian langkah pembuatan keyakinan kelas, berdiskusi dengan guru, dengan murid, berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kalimat negatif itu yang depannya dilarang, itu berarti kalimat negatif. Kemudian menyalikan peraturan-peraturan yang menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi lagi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian yang kelima, berdiskusi mana yang akan dipilih setelah tadi anak-anak menentukan mana yang harus kita sepakati, berdiskusi lagi. Kemudian meninjau ulang keyakinan. Nah, kalau sudah ditinjau, kemudian itu disetujui semua, barulah kita ngeprint atau ditempelkan di tembok dari keyakinan kelas itu. Nah ini kalau contoh, kalau saya mungkin kalimat negatifnya tidak sholat duha dan zuhur berjamaah, saya rubah menjadi kalimat positif. Anak-anak harus sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Kemudian kalimat negatif yang kedua, tidak berdoa sebelum dan sesudah belajar, diganti kalimatnya menjadi berdoa sebelum dan sesudah belajar. Tidak memberi salam. Ini saya contoh kalimat negatif saya selaku beragama ya. Nanti kalau guru kelas pasti punya keyakinan kelas sendiri. Selanjutnya, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru kepada murid saat ada sebuah permasalahan agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini Bu, segitiga restitusi ini yang jarang dilakukan oleh sebagian guru gitu. Saya pun juga belajarnya walaupun beda nama gitu, tetapi
berusaha untuk melakukan segitiga restitusi. Dan di sini Bu, kalau segitiga restitusi ini posisi guru sebagai control manager. Nah, kita memakai posisi segitiga restitusi. Tujuannya apa? Untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan, kemudian validasi tindakan, yang terakhir baru menanyakan. Oh ini ya, yang sama. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah ini kata-kata yang diucapkan seorang guru, kata-kata yang diucapkan oleh seorang guru. Berbuat salah itu wajar lah, memakai kata-kata ini kata-kata ketika kita memakai restitusi yang pertama. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak guru juga pernah melakukan itu. Jadi kita itu tidak langsung menghukum anak-anak, kita memakai restitusi segitiga. Yang pertama menstabilkan identitas. Setelah ini selesai, kita validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimat yang diucapkan oleh seorang guru, kamu pasti punya alasan. Kok melakukan ini ya? Kenapa kok sampai seperti ini? Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang sudah menjadi keyakinannya. Kadang-kadang kita harus bertanya, kok melakukan seperti ini? Tetapi kalau sudah tidak membawa semisal peralatan sholat, mau alasannya pasti satu, lupa. Tidak ada. Jadi mau direstitusi seperti apa, guys? Pasti jawabannya simpel mereka. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip terkontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa? Jadi kita menanyakan lagi yang paling akhir, apa keyakinan di kelas? Apa yang sudah kita buat keyakinan kita di kelas apa? Kok sampai melakukan kesalahan atau melanggar? Kemudian ini pokoknya yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Kalimatnya seperti ini ya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu sudah paling terparah. Oke. Ya, alhamdulillah sudah yang terakhir tertutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai omong atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ternyata dari 5 posisi kontrol itu kita dianjurkan menjadi seorang guru yang manajer. Sampun terima kasih saya ucapkan atas partisipasinya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan. Tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung, aha aha ma, aha aha la, aha aha Semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Guru meminta kalian untuk menulis apa saja kesepakatan yang akan kalian tulis, tetapi bukan cuma menulis ya. Nanti akan kita terapkan di dalam kelas ini, ya. Terutama ketika pelajaran agama. Kalian tulis satu persatu ide yang ingin kalian munculkan apa saja, kemudian ditempel di sini ya. Ini saya coba, kalau nggak tutup saya makan kasihkan takut imes.
dibuat? Yang sudah bisa ditempel ya, bisa ditempel yang sudah. Ayo, apa saja yang akan menjadi keyakinan kelas kita? Gak apa-apa, satu gak apa-apa. Ditulis apa yang akan menjadi keyakinan sampean.
Kemudian aktif dalam kegiatan belajar, ya masuk. Kemudian saling tolong menolong, ya saling tolong menolong, wajib berdoa sebelum dan sudah belajar. Aktif dalam kegiatan belajar, menghargai orang tua dan guru. Ini bukan cuma orang tua dan guru ya, juga seluruh teman-teman yang ada di sini ya. Jadi di sini ada 8 kesepakatan yang akan kita ambil ya. Dan nanti ini akan Bu Guru print ya, akan Bu Guru buatkan apa saja di kertas yang menjadi kesepakatan kita atau keyakinan kelas kita selama pelajaran agama. Menjaga betul. Ya sudah, di sini ada 8 poin keyakinan yang akan Bu Guru ambil. Ya. Dan itu wajib kita laksanakan. Ya. Ayo, biar tetap semangat. Tepuk semangat. Di sini Bu Guru meminta kalian untuk menulis apa saja kesepakatan yang akan kalian tulis, tetapi bukan cuma menulis ya. Nanti akan kita terapkan di dalam kelas ini, ya. Terutama ketika pelajaran agama. Kalian tulis satu persatu ide yang ingin kalian munculkan apa saja, kemudian ditempel di sini ya. Ini cepet, boleh nggak cepet sih, macam kasih topik ini. Oh di sini juga cepet ada buku ini ya. Tulis apa saja keyakinan yang ingin kalian buat. Yang sudah bisa ditempel ya, bisa ditempel yang sudah. Ayo, apa saja yang akan menjadi keyakinan kelas kita? Gak apa-apa, satu gak apa-apa. Ditulis apa yang akan menjadi keyakinan sampean. Kalau sudah boleh dikumpulkan, ditempel di sini. Ambilkan kartu pinnya saja.
menyerah. Kemudian wajib sholat duha dan zuhur berjamaah. Kemudian aktif dalam kegiatan belajar, menghargai guru. Kemudian saling tolong menolong, tidak mudah menyerah. Kemudian wajib sholat duha dan zuhur berjamaah. Kemudian aktif dalam kegiatan belajar, menghormati guru dan orang tua, berkata sopan dan santun. Kita wajib berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini masuk, kita wajib berdoa sebelum dan sesudah belajar ya. Masuk ini diminta sama guru yang masuk-masuk ada di sini dulu. Wajib baca doa. Kemudian wajib sholat duha, wajib sholat duha ya. Wajib sholat duha dan duhur. Kita kan selalu sholat duha dan sholat duhur. Ini disiplin membawa peralatan sholat. Masuk. Meminta izin saat keluar kelas. Masuk apa enggak? Kalau kalian mau keluar ke kamar mandi, izin apa enggak? Masuk. Ya masuk di sini. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Masuk apa enggak? Harus disepakati ya. Ini setelah kita pilah-pilah, kita ambil, itu harus disepakati. Kemudian aktif dalam kegiatan belajar, ya masuk. Kemudian saling tolong menolong, ya saling tolong menolong. Wajib berdoa sebelum dan sesudah belajar. Aktif dalam kegiatan belajar, menghargai orang tua dan guru. Ini bukan cuma orang tua dan guru ya, juga seluruh teman-teman yang ada di sini ya. Jadi di sini ada 8 kesepakatan yang akan kita ambil ya. Dan nanti ini akan Bu Guru print ya, akan Bu Guru buatkan apa saja di kertas yang menjadi kesepakatan kita atau keyakinan kelas kita selama pelajaran agama. Menjaga betul. Ya sudah, di sini ada 8 poin keyakinan yang akan Bu Guru ambil. Ya. Dan itu